Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok komutasi paralel. Dan kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kami, yaitu tugas 2 yang berjudul Implementasi OpenMP dalam Komputasi Paralel. Boleh di next? Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan saya sendiri dan juga teman-teman saya, Prof. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farendra. Lalu ada teman saya, Jaren Felisco. Lalu ada Ida Bagus Made. Lalu ada Geraldus Harry Pascal. Dan yang terakhir ada Prayoga Permana. Boleh di next? Oke, selanjutnya adalah untuk pendahuluan. Boleh di next? Oke, untuk pertama kita akan membahas tentang definisi dari OpenMP itu sendiri. Apa itu OpenMP? OpenMP adalah Open Multiprocessing, di mana API untuk pemrograman paralel dalam multi-platform dengan memori yang bersama. Dan apa tujuannya? Tujuannya itu untuk memungkinkan pengembang menuliskan kode yang dapat dijalankan secara paralel pada sistem multi-core dan dapat juga meningkatkan kinerja aplikasi dengan memanfaatkan beberapa prosesor atau inti yang tersedia. Dan untuk sejarah singkat ya dari OpenMP ini, OpenMP ini diperkenalkan pada tahun 1997 oleh konsorsium produsen perangkat keras dan perangkat lunak. Dan OpenMP itu telah menjadi standar de facto untuk pemrograman paralel dengan memori bersama. Boleh di next? Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang fitur utama. Nah, singkatnya, fitur utama yang ada di OpenMP itu yang pertama, penggunaan direktif compiler atau pragmas untuk menandai bagian kode yang akan dijalankan secara paralel. Dan selanjutnya untuk pembagian tugasnya atau task itu di antara beberapa thread seperti paralelisasi loop dan juga yang lain-lain. Selanjutnya adalah mekanisme sinkronisasi thread dan juga manajemen tentang share memory. Yang terakhir ada kontrol atas lingkungan dalam eksekusi paralel. Dan bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya itu pengembang itu menambahkan direktif ke dalam kode sumber untuk mengidentifikasi bagian yang harus dijalankan secara paralel. Selanjutnya, OpenMP itu membagi tugas di antara beberapa thread yang memang dapat dijalankan secara bersamaan. Dan selanjutnya, memanfaatkan model pemrograman paralel yang sederhana agar memungkinkan pengembang itu mengoptimalkan kode tanpa menulis ulang seluruh struktur program yang dapat diterapkan dalam beberapa terapan dalam komputer. Dan struktur ini juga dirancang untuk memberikan gambaran komprehensif tentang OpenMP dalam 2 slide mencakup definisi, tujuan, sejarah singkat, fitur utama, dan cara kerjanya. Boleh di next. Selanjutnya adalah untuk metodologi yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, ya, di sini ada pendekatan shared memory pada OpenMP. Yang pertama, konsep shared memory dalam OpenMP yaitu semua thread berbagi memori utama yang sama dalam aplikasi paralel. Yaitu dalam sistem berbasis shared memory, beberapa prosesor atau inti cores dapat mengakses memori bersama tanpa perlu menggunakan mekanisme komunikasi antar proses yang kompleks. Dalam konteks OpenMP, ini berarti bahwa semua thread dalam sebuah parallel region dapat membaca dan menulis data ke variabel yang dideklarasi di memori bersama. Model ini sangat berguna dalam aplikasi yang membutuhkan kolaboratif intensif antar thread seperti pengolahan data besar atau perhitungan numerik yang memerlukan sinkronisasi data antar bagian. Yang kedua, ada manajemen variabel dalam OpenMP. Yaitu yang pertama ada shard, yaitu memastikan variabel dapat diakses oleh semua thread. Yang kedua, private, yaitu memastikan setiap thread memiliki salinan variabel sendiri. Hal ini penting untuk menghindari kondisi balapan atau race condition di mana dua atau lebih thread mencoba mengakses dan memodifikasi data yang sama secara bersamaan tanpa koordinasi yang tepat. Yang ketiga ada tantangan dan sinkronisasi data. Dengan manajemen konsisten data antar thread, ketika banyak thread mencoba mengakses atau mengubah variabel bersama, diperlukan mekanisme sinkronisasi seperti critical section atau atomic operation untuk mencegah akses data yang tidak terkendali. Tanpa pengaturan yang tepat, kondisi balapan dapat terjadi yang dapat menyebabkan hasil yang tidak terduga atau kesalahan dalam perhitungan. Yang keempat, keuntungan dan skalabilitas.
Itu untuk aplikasi yang dijalankan pada sistem multiprosesor dengan memori yang dapat diakses bersama. Dengan desain yang tepat, OpenMP dapat membantu memaksimalkan pemanfaatan sumber daya komputer dan mempercepat eksekusi program paralel. Namun, penting untuk memperhatikan manajemen akses data agar aplikasi dapat berjalan aman dan efisien dalam lingkungan berbagi memori. Selanjutnya akan Selanjutnya ada dibahas oleh Uga. 2.2 implementasi kode shared memory. Yang poin pertama itu konsep shared memory dalam OpenMP. Shared memory memungkinkan beberapa thread berbagi akses ke memori utama. Di Python, Numba digunakan untuk mengoptimalkan komputasi dengan GIT. Nah, kenapa GIT ini mengoptimalkan komputasi di Python? GIT ini membuat fungsi kode di Python mengkompilasi lebih cepat ke kode mesin sehingga dia lebih optimal dan me- mempersingkat waktu untuk komputasi secara numerik. Uh, yang poin kedua, ada implementasi shared memory dengan Numba. Uh, di sini kita menggunakan beberapa thread untuk mempercepat perkalian matriks. Kode kode yang di bawah yang dapat dilihat itu memanfaatkan paralelisme untuk meningkatkan efisiensi. Jadi kita membuat beberapa thread itu mengerjakan tugasnya masing-masing dalam mengoperasikan matriks yang kita implementasikan di sini. Nah, yang ke poin ketiga ini ada keunggulan dan penggunaan. Yang pertama adalah lebih cepat dan efisien dalam komputasi ilmiah, machine learning dan analisis data. Yang kedua, penggunaan menggunakan CPU multicore secara optimal untuk meningkatkan performa. GPU atau CUDA dapat digunakan untuk paralelisasi lebih tinggi dibandingkan CPU. Oke. Sekarang kita akan membahas implementasi OpenMP dalam coding untuk mengkalikan matriks. Jadi perkalian matriks dengan matriks itu adalah operasi fundamental yang terdapat di aljabar linear. Nah, untuk kita mempelajari itu lebih lanjut, kita harus dapat melakukan perkalian matriks dan vektor. Jadi perkalian matriks dan vektor itu adalah operasi dasar dalam aljabar linear yang berfungsi sebagai landasan dari operasi perkalian matriks dengan matriks. Perkalian matriks dan vektor ini melibatkan komputasi elemen vektor hasil secara independen, sehingga sangat cocok untuk diparalelkan. Setiap elemen hasil CI dihitung dari baris ke I, matriks, dan seluruh elemen vektor X, yang memungkinkan setiap thread menangani satu atau lebih matriks secara bersamaan. Jadi, perkalian sebuah matriks dengan sebuah vektor dapat dihitung atau dinotasikan dengan AB sama dengan C. Nah, keunggulan menggunakan OpenMP dalam mengkalikan matriks dan vektor. Yang pertama adalah mudah diimplementasikan, karena hanya dengan menambahkan direktif pada loop. Lalu efisiensinya juga tinggi, karena overhead minimal untuk pembagian beban kerja. Dan skalabilitasnya juga baik, karena kinerja itu meningkat seiring penambahan jumlah thread. Nah, terdapat tiga metode untuk perkalian matriks dengan vektor ini. Jadi, terdapat tiga metode, yaitu replikasi vektor pada semua prosesor, partisi baris pada matriks dan vektor, serta partisi kolom pada matriks dan partisi baris pada vektor. Jadi, tentang metode pertama, replikasi vektor. Jadi, kita harus mereplikasikan vektor B pada semua prosesor. Sementara matriks A dipartisi berdasarkan baris. Setiap prosesor menghitung elemen hasil C sesuai baris yang dimilikinya. Metode ini mudah diimplementasikan dengan komunikasi minimal, tetapi boros memori dan tidak efisien untuk vektor besar. Next. Nah, untuk metode 2 yaitu adalah partisi baris. Kita membagi matriks A dengan vektor B berdasarkan baris. Setiap prosesor hanya memegang sebagian data dan langsung menghitung hasilnya, sehingga menghemat memori dan efisien untuk data besar. Kemudian memerlukan sinkronisasi saat penggabungan hasil. Next. Nah, untuk metode yang ketiga itu adalah partisi kolom baris. Untuk mempartisi matriks A, jadi kita akan mempartisi matriks A berdasarkan kolom dan vektor B berdasarkan baris yang sesuai. Prosesor menghitung hasil parsial yang kemudian akan digabungkan menjadi C. Metode ini memanfaatkan cache dengan baik dan cocok untuk arsitektur dan komunikasi yang cepat. Tetapi implementasinya lebih kompleks dan memerlukan komunikasi intensif dibandingkan metode-metode yang sebelumnya. Jadi secara keseluruhan, replikasi vektor cocok untuk sistem dengan memori besar dan data kecil. Partisi baris itu optimal untuk data besar dengan keterbatasan memori. Sementara partisi kolom baris itu efektif untuk aplikasi skala besar dengan arsitektur yang mendukung komunikasi cepat dan efisiensi cache. Next. Berikut merupakan contoh implementasi dari implementasi coding OpenMP dengan perkalian matriks dengan vektor.
Jadi dapat dilihat bahwa di atas itu ini ditugaskan untuk dibedakan matriksnya dengan ukuran 100 kali 100 dengan vektor 100 kali 1. Lalu di sana di gambar kedua itu fungsinya dikalikan dengan secara paralel. Lalu dapat dilihat outputnya beserta waktu eksekusinya 0,360828 detik. Next. Selanjutnya adalah perkalian matriks dengan matriks. Perkalian matriks banyak digunakan dalam berbagai bidang. Dengan meningkatnya ukuran data, metode komputasi paralel digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi waktu eksekusi. Perkalian dua matriks berukuran M kali N dan B berukuran N kali P menghasilkan C matriks berukuran M kali P. Elemen di posisi IJ dari matriks C dihitung sebagai berikut. Lanjut. Komputasi paralel digunakan untuk mempercepat perkalian matriks dengan membagi tugas perhitungan ke beberapa prosesor. Beberapa model utama dalam paralelisme perkalian matriks adalah satu model data paralel. Dalam model ini, data dibagi menjadi beberapa bagian dan setiap prosesor mengerjakan operasi serupa pada bagian data yang berbeda. Misalnya, jika kita memiliki 4 prosesor, maka masing-masing prosesor dapat menghitung satu elemen matriks hasil secara bersamaan. Kedua adalah model PRAM atau Parallel Random Access Machine. PRAM memiliki beberapa varian, yaitu yang pertama ada CRCW, yaitu beberapa prosesor dapat membaca dan menulis ke lokasi memori yang sama secara bersamaan. Yang kedua adalah CREW, beberapa prosesor dapat membaca dari lokasi yang sama tetapi hanya satu yang boleh menulis. Lalu yang terakhir ada EREW, tidak ada dua prosesor yang dapat membaca atau menulis ke lokasi yang sama secara bersamaan. Lanjut. Algoritma paralel untuk perkalian matriks. Salah satu algoritma paralel untuk perkalian matriks adalah CRCW matrix multiplication. Yang yaitu adalah yang pertama yang dilakukan adalah inisialisasi matriks hasil C dengan 0, lalu gunakan N pangkat 3 prosesor yang masing-masing bertugas menghitung elemen CIJ. Lalu yang terakhir adalah gunakan model CRCW untuk mengakumulasi hasil perkalian elemen-elemen matriks. Berikut adalah terdapat pseudocode-nya, yang dimana pada implementasi ini setiap elemen matriks CIJ diinisialisasi dengan nilai 0 sebelum dilakukan operasi penjumlahan. Lalu loop paralel memastikan bahwa setiap elemen matriks dihitung secara bersamaan oleh banyak prosesor. Lanjut. Kemudian kompleksitas waktu dari metode sebelumnya itu kompleksitas waktu perkalian matriks secara sekuensial adalah ON pangkat 3. Dengan model PRAM CRCW, kompleksitasnya dapat dipercepat menjadi O1 karena setiap elemen dapat dihitung secara simultan. Lalu dengan jumlah prosesor yang terbatas, kompleksitasnya menjadi ON atau O log N tergantung pada model paralelisme yang digunakan. Jadi berdasarkan hal yang kita sudah pelajari tentang implementasi OpenMP dalam perkalian matriks dan lain-lain, itu implementasi itu dalam arsitektur memori bersama telah terbukti meningkatkan kinerja secara signifikan dalam operasi perkalian matriks vektor dan juga matriks-matriks dibandingkan dengan metode non-paralel. Dengan membagi perhitungan elemen hasil ke beberapa thread, OpenMP mempercepat proses komputasi secara linear sesuai jumlah inti prosesor yang digunakan. Meskipun terdapat overhead sinkronisasi, efisiensi paralelisasi tetap unggul, terutama pada matriks yang berukuran besar di mana beban kerja terdistribusi dan baik. Dengan demikian, OpenMP menawarkan solusi efektif untuk pemrosesan komputasi intensif pada sistem multicore dan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya perangkat keras yang sudah tersedia. Eh, untuk selanjutnya adalah daftar pustaka. Ini daftar pustaka yang telah kami berikan. Dan sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.